Selamat datang. Adakah yang perlu saya bantu? Permisi dokter, saya mau belajar untuk memahami tentang masa pubertas. Saya siswa kelas 6 SD Santo Antonius 02 Semarang, dokter. Jika berkenan, kiranya dokter berkenan untuk memberikan pengetahuan kepada saya. Oke nak, baik, akan saya jelaskan. Sekarang silahkan menyimak ya. Baik, setelah kita lahir, kita disebut bayi. Setelah bayi akan masuki masa anak-anak sebelum pubertas. Kemudian akan masuki masa remaja atau disebut saat pubertas. Nah, setelah itu akan masuk masa dewasa. Setelah pubertas dan akhirnya masa tua. Perkembangan tubuh pada masa anak-anak memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Kemudian pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Kemudian pada masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Lalu apa peran orang tua di masa pubertas, dokter? Ya, peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Lalu, kegiatan positif apa yang perlu dilakukan pada masa pubertas, dokter? Ya, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya. Kemudian bisa membuat kerajinan tangan dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Dokter, saya juga mau tanya, bagaimana cara menjaga diri pada masa pubertas? Baik, pertama kita harus mandi dan menggosok gigi secara teratur. Kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Ketiga, memakai pakaian yang bersih, milik pribadi, dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Kemudian yang keempat, itu harus sering mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Selain itu, kalian dapat menjaga pola makan. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Lalu bagaimana persiapan dalam menghadapi masa pubertas, dokter? Baik, saat memasuki pubertas, kebutuhan untuk berteman jadi lebih besar. Teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman dengan baik. Selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu. Saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah, khususnya untuk laki-laki atau perempuan saat ada di sekolah ya.
Dokter, bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas? Baik, antara lain harus mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi risiko tumbuhnya jerawat, kemudian mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK, serta menyiram kloset dengan bersih. Jangan lupa juga ya, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Nah, demikian ya nak, yang dapat saya jelaskan. Kiranya cukup ya. Terus semangat belajar dan jagalah kesehatan. Terima kasih. Ya dokter, terima kasih atas penjelasan dokter. Semoga saya dapat menerapkan pengetahuan ini.